Salve sahabat Katoliku keren, gereja kita, gereja Katolik tersebar di seluruh dunia. Walau tersebar di seluruh dunia, namun kita tetaplah satu liturgi dan satu iman. Di sisi lain ternyata terdapat sejumlah gereja di dunia ini yang menyerupai gereja kita loh. Bahkan beberapa di antaranya menambahkan kata Katolik di nama gereja mereka. Padahal mereka tak bersatu dalam gereja Katolik yang kudus. Sahabat Katoliku keren, inilah 9 gereja yang menyerupai gereja Katolik. Jika tak hati-hati, maka kita akan mengira bahwa mereka merupakan bagian dari kita. Wah, gereja apa sajakah itu? 9. Gereja Kristen Palmarian. Kamu sedang berziarah di Spanyol, tepatnya di Andalusia. Kamu melihat ada bangunan gereja bernama Basilika Bunda Maria dari Palmar. Itu bukanlah gereja Katolik, melainkan gereja Kristen Palmarian. Gereja ini mengklaim bahwa Tuhan Yesus telah memindahkan tahta suci dari Vatikan ke Palmar de Troya, Spanyol pada tahun 1978. Selain itu, gereja ini juga mencampur adukan ajaran Katolik dengan ajaran yang mereka ciptakan sendiri, seperti mengangkat paus mereka sendiri dan juga mengklaim telah terjadi penampakan Bunda Maria di tempat mereka. Lebih berhati-hati ya sahabat Katoliku keren, khususnya akan keluar negeri. Walau ada gereja bernama Santo dan Santa, belum tentu itu gereja Katolik seperti gereja Kristen Palmarian ini. Jumlah pengikut gereja ini hanya sekitar 2.000 jemaat. 8. Gereja Katolik Lama. Kamu berziarah ke Belanda, Polandia, ataupun ke Jerman, dan kamu melihat ada gereja bernama Old Catholic Church, atau dalam bahasa Indonesia disebut Gereja Katolik Lama. Tunggu dulu, itu bukanlah gereja Katolik. Gereja Katolik dalam bahasa Inggris hanya bernama Catholic Church atau Roman Catholic Church. Old Catholic Church atau Gereja Katolik Lama merupakan gereja yang dibentuk oleh sejumlah orang di Belanda dan Amerika Serikat. Mereka mencampur adukan ajaran Katolik dengan berbagai ajaran gereja lain seperti Gereja Anglikan dan Gereja Protestan Lutheran Injili Swedia. Gereja ini lahir pada tahun 1869. Walau tak bersatu dengan Roma, namun mereka tetap memakai Katolik di nama gereja mereka, menjadi Gereja Katolik Lama. Ada kata tambahan lama di dalamnya. Pengikut gereja ini hanya sebanyak 130.000 jemaat, dan mereka juga terpecah ke dalam berbagai denominasi gereja dengan 2 sinode, yaitu Sinode Persatuan Utrecht Belanda dan Sinode Persatuan Scranton Amerika Serikat. Salve! Mari berziarah bersama kami pada tahun 2026. Kita akan mengajak sahabat Katoliko keren berziarah ke 3 negara sekaligus di Eropa, yaitu Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Dalam peziarahan ini kita akan mengajak kalian mengunjungi salah satu situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di dunia, yaitu di Knox, Irlandia, tempat penampakan Bunda Maria bersama Santo Yosef dan Santo Yohanes Penginjil pada tahun 1879. Selain itu, kita akan mengajak kalian berziarah ke situs-situs kekatolikan lainnya yang keren di Inggris dan Skotlandia, sekaligus berwisata bersama. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk informasi selengkapnya dan pendaftaran WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katoliko keren berziarah bersama kami. Salve! 7. Gereja Apostolik Katolik Brazil. Brazil merupakan negara dengan populasi umat Katolik terbesar di dunia hingga saat ini, mencapai lebih dari 180 juta jiwa umat. Walau merupakan negara Katolik, namun sahabat Katoliku keren harus tetap berhati-hati ya, agar tak salah masuk gereja saat berziarah ke Brazil. Ya, di Brazil ada sebuah gereja, bukan Katolik,
bernama Brazilian Catholic Apostolic Church, atau dalam bahasa Indonesia disebut Gereja Apostolik Katolik Brazil. Gereja ini berdiri di kota Rio de Janeiro pada tahun 1945. Mereka mencampur adukan ajaran Katolik dengan ajaran yang mereka ciptakan sendiri, seperti menolak paus, menolak sakramen tobat, mengizinkan para pendeta mereka memiliki pekerjaan selain pelayanan di gereja, serta para pendeta mereka boleh menikah. Walau merupakan salah satu denominasi Protestan di Brazil, namun yang mengejutkan gereja ini memakai nama Katolik di gereja mereka. Apakah ini sebagai trik mereka untuk mengecoh umat Katolik? Tentu kita tidak tahu. Jumlah mereka saat ini mencapai 560.000 jiwa jemaat. Jadi jika ke Brasil, gereja kita ialah Catholic Church ya. Kalau ada tambahan Brazilian Catholic Apostolic Church, maka itu bukan gereja Katolik. 6. Gereja Katolik Amerika Meksiko Tradisionalis. Waduh, apalagi nih? Ya, inilah Tradisionalis Mexican American Catholic Church. Walau ada kata Catholic atau Katolik di nama gereja mereka, namun ini bukan gereja Katolik ya. Gereja ini berdiri pada tahun 2003 di Meksiko. Mereka juga mencampur adukan ajaran gereja Katolik dengan ajaran yang mereka ciptakan sendiri, terlebih paganisme yang sesat. Salah satu yang paling mencolok adalah para pengikut gereja ini yang mencapai 2 juta jemaat memiliki devosi khusus kepada Santa Muerte. Santa Muerte ini begitu kontroversi, terlebih tentunya bagi kita umat Katolik. Para pengikut gereja ini seperti mengagungkan sosok Santa Muerte ini, dan wajahnya tampak menyeramkan. Kita doakan semoga mereka bertobat dan pulang kembali ke pangkuan Bunda Gereja yang sejati ya, yaitu Gereja Katolik yang kudus. 5. Gereja Katolik Apostolik. Filipina merupakan negara Katolik terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Meksiko, dan Amerika Serikat. Di negara yang memiliki populasi umat Katolik mencapai lebih dari 93 juta jiwa ini, terdapat sebuah gereja yang memakai nama Katolik. Namun ternyata bukan gereja Katolik kita. Ya, inilah Apostolic Catholic Church atau Gereja Katolik Apostolik. Ada tambahan kata apostolik. Gereja ini merupakan salah satu gereja denominasi Protestan yang berdiri pada tahun 1991. Jumlah mereka bahkan mencapai sekitar 5 juta jemaat. Walau merupakan gereja Protestan, namun mereka memakai nama Katolik di gereja mereka, yang membuat para peziarah dari luar Filipina harus lebih jeli agar tak salah masuk gereja saat berziarah. Salah satu ajaran gereja ini ialah menambahkan sosok bernama Ingkong di ajaran Tritunggal mereka. Selain itu, mereka juga memiliki sakramen bernama Sakramen Penyegelan Kudus. Lebih berhati-hati ya, sahabat Katolik keren, gereja Katolik hanya bernama Catholic Church, bukan Apostolic Catholic Church, karena itu merupakan nama gereja yang menyimpang ini. 4. Gereja Anglipayan. Masih di Filipina, di sana juga terdapat gereja yang menyerupai gereja Katolik. Gereja tersebut bernama Philippine Independent Church atau Gereja Independen Filipina. Gereja ini juga dikenal dengan nama Gereja Anglipayan. Gereja ini berdiri pada tahun 1902 di Filipina dan jumlah pengikut mereka bahkan mencapai sekitar 6 juta jemaat. Ajaran gereja ini mencampur adukan ajaran Katolik dengan Protestan. Maka tak heran beberapa bangunan gereja mereka memakai nama Santo atau Santa atau pelindung khas gereja Katolik. Jangan terkecoh ya, gereja ini menolak Rasul Petrus sebagai paus pertama dan mereka juga tak bersatu dengan Roma. Di sisi lain, peribadatan mereka mengadopsi beberapa liturgi gereja Katolik kita. Jika sahabat Katolik keren bersiara di Filipina, ingat ya, gereja Katolik bernama Catholic Church, bukan Philippine Independent Church. 3. Gereja Skotlandia. Gereja Skotlandia atau Church of Scotland merupakan salah satu gereja denominasi Protestan dari negara Skotlandia. Gereja ini berdiri pada tahun 1921 dan memiliki jumlah pengikut hanya sebanyak 259.000 jemaat. Nah, disinilah permasalahannya. Gereja beraliran Calvinis ini memakai nama Santo dan Santa di nama bangunan-bangunan gereja mereka, serta menggunakan juga istilah katedral seperti gereja Katolik. Sehingga jika tak teliti, maka kita saat berziarah ke Skotlandia bisa salah masuk gereja.
Beberapa peziarah Katolik dari Indonesia pernah terlihat beribadah di gereja ini karena mereka hanya fokus pada nama Santo dan mereka pun terkejut tentunya karena liturgi yang ada berbeda. Salah satunya Katedral Santo Giles, Edinburgh. Ini merupakan katedral dari gereja Protestan Calvinis Skotlandia. Katedralnya gereja Katolik kita di ibu kota negara Skotlandia bernama Katedral Santa Maria, bukan Katedral Santo Giles ini. Jadi pastikan baik-baik ya, gereja Katolik itu bernama Catholic Church, bukan Church of Scotland. 2. Gereja Inggris. Sama halnya dengan gereja Skotlandia, gereja Anglikan Inggris atau Church of England juga memakai nama santo dan santa di bangunan gereja mereka, serta menggunakan istilah katedral sehingga menyerupai gereja Katolik kita. Gereja Inggris ini bukan gereja Katolik ya. Gereja Katolik di Inggris bernama Roman Catholic Church, bukan Church of England. Jadi pastikan baik-baik ya sahabat Katolik keren jika bersiarah di Inggris, agar tak salah masuk gereja. Gereja Inggris ini lahir pada tahun 1534 sebagai bentuk protes mereka terhadap ajaran gereja Katolik yang tetap menolak perceraian, terlebih perceraian dari Raja Henry ke-8, di mana gereja Katolik menentang keras tindakan raja kala itu yang sangat menyimpang. Namun di abad 21 ini sudah banyak penganut gereja Anglikan Inggris yang telah kembali pulang ke pangkuan gereja Katolik, dan gereja Katolik kini berkembang pesat di Inggris. 1. Gereja Katolik bebas. Jika tadi gereja-gereja yang terdapat di luar Indonesia, maka di Indonesia juga ada loh. Ya, inilah gereja Katolik bebas. Ada tambahan kata bebas. Gereja ini bukan gereja Katolik, namun mereka memakai nama Katolik di gereja mereka. Saat ini terdapat 3 gereja Katolik bebas di Indonesia, yaitu Gereja Katolik Bebas Santo Bonifacius Surabaya, Gereja Katolik Bebas Santo Albanus Bandung, dan Gereja Katolik Bebas di Pulau Gadung, Jakarta. Jika tak berhati-hati, maka kita bisa terkecoh, apalagi mereka memakai nama santo-santa seperti gereja Katolik kita. Ajaran Gereja Katolik bebas ini salah satunya, umat bebas menafsirkan kitab suci sesuka hati mereka, tanpa meminta pencerahan dari para imam maupun magisterium gereja. Selain itu, para pastor atau romo di gereja ini diperbolehkan menikah, serta mereka mengimani ajaran reinkarnasi, ajaran dalam agama Hindu. Tentu sangat bertentangan dengan ajaran gereja Katolik kita ya, gereja Katolik yang kudus. Saat Hari Raya Natal, jika umat Kristiani akan mulai mendekorasi rumah dan gereja dengan pernak-pernik Natal, seperti kandang Natal atau pohon Natal, maka pengikut gereja Katolik bebas ini menolak semua perhiasan itu. Walau bukan merupakan bagian dari gereja Katolik kita, namun para pengikut gereja Katolik bebas yang jumlah pengikutnya hanya sekitar kurang dari 100 jiwa ini memakai patung santo dan santa di dalam gereja mereka seperti kita, seperti patung Bunda Maria, Santo Yosef, dan lain-lain. Jika kalian melihat ada nama Gereja Katolik Bebas, maka itu bukan gereja Katolik ya. Gereja kita tak ada tambahan kata bebas. Sahabat Katolik keren, itulah 9 gereja yang menyerupai gereja kita, gereja Katolik, namun ternyata bukan gereja Katolik. Mereka ini biasanya menyebut diri mereka sebagai Katolik independen, walaupun mereka bukanlah Katolik. Semoga informasi ini menambah wawasan kita ya, dan membuat kita lebih berhati-hati agar tak salah masuk gereja, terlebih saat keluar negeri. Membuat kita semakin bangga tentunya ya, menjadi anggota gereja yang sejati, yaitu gereja Katolik yang satu, kudus, dan apostolik. Katoliku memang keren, salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit, membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga.
Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus. Kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik. Selamat datang kembali ke rumah yang sejati. Salve sahabat Katoliko keren. Mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025, mengunjungi 7 negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai 12 Juli 2025. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Tahun 2025 adalah tahun yubileum. Pintu suci di 4 gereja basilika utama di Roma akan dibuka, di mana hanya dibuka 25 tahun sekali. Ziarah tahun yubileum ini bersama Katoliko Keren akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026. Kita akan merayakan Natal 2025 di Bethlehem dan Tahun Baru 2026, juga bersiarah di 2 kota penting bagi umat Katolik dunia sekaligus, yaitu Vatikan dan Yerusalem. Peziarahan Katoliko Keren di tahun yubileum ini akan mengunjungi 9 negara di Eropa Barat dan Tanah Suci, yaitu Swiss, Liechtenstein, Italia, Monaco, San Marino, Vatikan, Israel, Palestina, dan Yordania. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katoliko Keren bersiarah bersama kami di tahun yubileum yang penuh rahmat. Salve!